Oke, baik ya, kita mulai saja perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa, semoga di puasa minggu pertama ini tetap sehat, tetap semangat gitu ya. Baik, di pertemuan hari ini mungkin saya mau memperkenalkan, sebuah aplikasi ya yang bisa membantu untuk memodelkan, eee untuk mesin learning ya, salah satunya kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat, pohon keputusan ya. Kemarin metode yang kita gunakan decision tree gitu ya, pakai algoritma C45. Ep jadi untuk, data science ya, jadi kita bisa membangun atau membuat gitu ya, kemudian kita bisa memodelkan, sistem ya yang mau kita bangun ya. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat di sini, ya ini banyak sekali model-model yang memang, sorry, ya yang mereka sudah buatkan gitu kan, kita hanya menyesuaikan dengan kasus yang kita miliki. Tapi memang balik lagi ya, karena berbeda-beda apa namanya, data ini, perlu penyesuaian ya. Jadi kalau kalian misalkan butuh mau membangun model seperti apa, ini juga bisa kalian cari ya. Nah, di sini ada menu download, kalian bisa download ini, gratis ya. Kemudian latest version juga ada gitu kan. Nah, ini juga banyak ya, jadi kalian, bisa memanfaatkan beberapa model yang memang dia sudah siapkan ya, seperti itu. Nah, misalkan di sini dia ini pakai apa ya ini, sama ayah decision tree predictor, tapi ini kok kurang besar ya, kurang fokus gambarnya. Ya, jadi di sini kalian bisa, eee, menggunakan model-model yang mereka buat. Ya, ini seperti Excel reader, ya ada partisi, kemudian ada tree learner-nya, kemudian ada tree predictor-nya, sampai dengan scorer, ya. Ini mereka juga, banyak model yang mereka sudah, eee, bantu siapkan, ya. Oke, ya misalkan decision, ya. Kita mau cari tree misalkan gitu ya, ataupun model untuk, decision tree, ya. Ya, jadi di sini dia bikin, ya ada decision tree-nya, ada visualizer-nya gitu ya, ada prediktornya, dia kasih informasi nih, ya, seperti itu. Malah terkadang dia sudah, bantu buatkan modelnya, cuma kalau di sini memang belum ada ya modelnya. Nah, ya ini beberapa poin ya kita bisa, eee, memanfaatkan workflow yang memang mereka sudah siapkan, ya. Nah, misalkan seperti ini, ya. Ini contoh salah satu model ya yang memang, sudah disiapkan oleh si NIME itu sendiri.
Nah, kalau dia pakainya CSV, ya kita ambilnya CSV, ya, bentuk datanya. Kemudian pakai partisi, ya. Kemudian untuk pembelajarannya, ini untuk prediktornya, ini untuk skornya. Ya, ini yang paling sederhana, ya. Nanti kalau kalian mau, tambahkan juga bisa, ya. Jadi, tahapan pertama di dalam kita mau membuat gitu ya, misalnya kita mau membuat sebuah simulasi untuk melakukan prediksi ya, kemarin kita sudah melakukan simulasi bagaimana caranya membuat sebuah, tree ya. Nah berarti apa? Oh berarti kita harus membaca file dulu nih, bacalah tipe filenya apa nih gitu, kalau ini karena CSV ya dia pakai CSV Reader. Ya kalau kita nanti Excel, nanti berarti kita ambilnya Excel ya untuk membaca datanya. Ya kita setup datanya, kemudian kita lakukan partisi. Ya kemarin kita belajar bahwa ada yang namanya data training, ya, ada data training, dan juga ada data testing. Ya, ini partisi ini untuk membagi banyaknya data menjadi data latih dan juga data uji. Ya, nah ini adalah proses pembelajarannya. Ya, jadi ya, jadi tadi untuk proses pengumpulan data gitu ya, menyiapkan data yang mau akan kita olah gitu ya, kita perlu yang namanya input datanya ya. Kemudian data yang sudah kita siapkan, oke ya, tadi kita sudah mempersiapkan data yang mau kita olah, kemudian kita masuk ke partisi ya. Partisi ini tadi ya, jadi dari data ini kita bagi dua ya, satu untuk pelatihan ya, yang kedua untuk pengujian ya. Partisi ini bisa 70, 30, 80, 20 ya. Tapi ada beberapa jurnal yang mengacu yang terbaik hasilnya dalam pengujian adalah 70, 30. Ya walaupun nanti mungkin dari satu penelitian, satu kasus ke kasus yang lain hasilnya bisa berbeda gitu ya. Tapi ini dari beberapa penelitian ada yang menyarankan yang terbaik adalah 70, 30 ya. Ada dari saya lupa ya, penelitian yang merefer bahwa pembagian data yang terbaik 70 adalah untuk data latih, 30-nya adalah untuk data uji, ya. Karena tadi ya, pelatihan ini kita butuh data yang cukup banyak. Sama ya kayak kalian mau ujian, mau nggak mau pasti butuh pelatihan dulu kan gitu, ya. Nah, pelatihan datanya banyak, kita punya proses pemahaman, kemampuan menalar gitu ya, mereasoning, sehingga ketika dapat kasus yang baru ini kita bisa melakukan analisis, ya, atau melakukan prediksi. Nah, setelah dipartisi kemudian masuk ke proses pembelajaran. Ya. Jadi yang 70% ini masuk ke sini, ya. Nah, kemudian nanti 30% ini masuk ke prediktor. Ya, jadi dia akan mengambil data dari pembelajarannya, kemudian dimasukkan juga ke prediktornya. Ya. Nah, setelah ini kita bisa lihat scoring-nya berapa ya dari hasil pengujian ini. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasinya ya. Jadi sebenarnya banyak ya, kalian bisa cari banyak model ya di sini. Jadi bukan hanya untuk decision tree aja sih. Ya, lewat pakai pakai KNN dan lain sebagainya ini juga disiapkan ya. Oke. Ya, misalkan ini saya kemarin gitu ya coba untuk membuat ini sebenarnya nggak ada juga nggak apa-apa ya kalau mau pakai
langsung dari contoh. Oke, ini bisa ya langsung di sini ya. Oke. Ya ini berdasarkan model yang tadi dibuat ya. Cuma memang tadi, missing value itu biasanya kita perlukan ketika kalau data yang kemarin kita simulasi itu semua ada datanya kan itu ya, tapi kalau nggak ada datanya ini jadi, eee, sebuah permasalahan gitu. Sehingga biasanya kita perlukan untuk, apa namanya, data-data yang masih kosong, misalkan kredit gitu ya atau income ini ada yang, masih kosong gitu ya. Ini harus kita, apa namanya, treatment, ya harus dilakukan apa, apakah diisi ataukah dihapus, ya, misalkan seperti itu. Jadi sebenarnya cara pertamanya gitu ya, kalau kalian sudah instalasi ini sederhananya bisa kita, karena kemarin datanya pakai Excel, kita cari aja di sini di Note repository ya, di bawah kita cari, tulis aja di sini, ya, Excel, ya, di sini, ya, yes, ya, Excel Reader. Kemudian kali sorot ke sini, hanya tinggal di drag and drop, oke. Apa ada yang sudah instalasi? Atau lihat saja dulu? Ya, setelah kalian berhasil, kemudian tinggal kalian buka di sini, kemudian kalian browse. Kalian letakkan di mana ini, ya, data yang mau kalian olah. Oke, kalian cari datanya. Ya, misalkan di sini kita pilih, ya, kemudian kita pilih first sheet, ya, kita lihat dulu ya datanya. Oke, sheet pertama, oke, ya. Jadi ini kalau ada banyak sheet ya tinggal kita pilih aja gitu, ini ada 2 sheet ya. Jadi kita pilih yang, sheet ke-1 ya. Sheet pertama yang kita pilih, ya. Kemudian ini tinggal kita cari di bawah, kita refresh. Ya, ini datanya masuk ya. Oke, datanya sudah masuk di sini. Ya, jadi ini kalian pilih dulu ya. Nah, kalau ada reload ya berarti kalian reload, kalau misalkan ada perubahan kalian refresh. Maka data yang ada di alamat ini, ya, ini akan ditaruh di sini. Ya, ini contoh contoh data yang kemarin ya. Oke. Setelah itu kalian apply. Oke, sorry. Oke. Ya. Yes. Oke, kalau kalian mau nge-run, pilih tombol yang di atas ini, ya. Nah, ini. Kalau run yang ini, ya, ini hanya untuk, 1 node, ya. Kalau yang ini semua node, ya, seperti itu. Jadi kalau seperti yang tadi
dicoba gitu ya. Ini yang di awal di atas itu adalah untuk seluruh note. Nah, kalau memilih partisi gimana? Sama, tinggal cari di note repository ya. Note repository di sini ya. Nah, kemudian kalian tinggal pilih partitioning. Nah, ini komputer saya ini lagi agak lemot gitu ya, jadi kalau buat ini mikirnya kelamaan nih. Oke, kalau sudah kemudian kita hubungkan, hanya tinggal ditarik aja gitu ya. Nah, ini kita tinggal bagi. Ya, misalkan kita mau bagi 70/30 ya. Jadi untuk pengujian ya kita pilih stratified ya, kolom yang terakhir ini yang untuk datanya ini ya tadi. Nah, ini kolom ketiga ini yang akan kita lakukan prediksi ya. Oke. Nah, ya yang kita lakukan prediksi adalah di kolom ketiga. Ya, di credit risk ya. Jadi apakah dia akan diberikan kredit atau tidak ya di kolom ketiga. Oke. Kemudian kita coba run. Kalau hijau ini berarti sudah bagus ya, sudah berhasil artinya. Kemudian kita cari lagi kalau kalian di sini mau ganti namanya boleh gitu ya, persiapan data dan sebagainya. Cuma ini untuk mempercepat aja gitu ya. Kemudian kita cari decision tree learner ya. Decision tree learner ya. Ini kita ambil, taruh di sini. Jadi nggak usah dilihat ya, yang di atas ini cuma mengulang saja. Ya. Jadi ini kita hubungkan ke sini ya. Nah, kalian lihat ya ada pentung. Ini berarti karena masih belum kita lakukan setting ya. Kelas kolomnya kolom ketiga kita pakainya gain ratio ya yang kemarin kita sudah belajar. Kemudian kita apply. Oke, kemudian kita jalankan lagi. Oke, kalau sudah hijau sudah oke. Kemudian kita pilih decision tree predictor. Ya. Oke. Nah, kalau yang di predictor ini harus ada 2 ya. Jadi ada data yang masuk ke yang warna biru ya, sama yang hitam. Ya, jadi dari partisi ini ya, karena tadi di decision tree ini dia akan membentuk sebuah model. Ya.
Yang masuk ke sini adalah data training, nanti yang masuk ke sini adalah data uji. Sehingga model ini harus dimasukkan juga ke tree predictor, ya, seperti itu. Oke, kemudian kita taruh kursor kita di node tersebut, ya. Oke, ini sudah berhasil. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa lihat ya kalau kita cuma mau membuat, apa namanya, decision tree-nya saja. Nah, ya nanti ini bentuk yang terbentuk ya dari, apa namanya, tree yang kita bangun. Ya, seperti itu. Kenapa datanya nggak sama sama yang kemarin? Karena tadi ya, kita lihat ya, di partisi nah karena nggak semua datanya masuk gitu ya, kalau kemarin kan datanya ada 8 ya, tapi ini hanya ada 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, seperti itu. Jadi ini hanya, contoh simulasi saja gitu ya. Nanti mungkin kalau kalian punya kasus ya, kemudian mau apa namanya, mau dibuat dalam bentuk decision tree, ini kalian bisa gunakan, salah satunya Nine gitu ya, untuk, apa namanya, hasil perbandingannya, ya. Oke. Hari ini akurasinya ini. Oh, akurasinya 100%. Ya, karena tadi ya datanya ini sedikit gitu kan. Jadi scoring ini sebenarnya untuk melihat, akurasi aja sih, ya. Oke. Oke. Nah, atau bisa juga kalau misalkan kalian, kalau tadi kan sederhana ya, kalau ini misalkan ada contoh ya, ini kemarin saya buat, untuk dataset apa ya, lupa saya, dataset paru-paru ya kalau nggak salah ya, penyakit paru, ya. Ini datanya banyak, ya. Jadi ini karena bentuknya Excel, pakainya Excel Reader, ada yang namanya missing value, karena datanya banyak, ada data yang, apa namanya, jadi misalkan 1, kemudian ini A, B, 2, C, ini kosong, ya. Sehingga data ini harus kita treatment. Ya, makanya kita menggunakan, not missing value, ya. Nah, yang tadi ya, node-node ini bisa juga kalian, apa namanya, kalian tulis supaya mempermudah, ya, kasih penjelasan, dataset, menghilangkan missing value, misalkan gitu ya. Nah, ini mengubah number to string supaya dia bisa dibaca saat di partisi. Tergantung dari tipe datanya ya. Jadi banyak banyak hal gitu kan. Kalau memang, dia nanti dari 1 ke 2 ya berarti harus ada, perubahan gitu ya tipe data. Ini sama ke sini, nah di sini ya mungkin, eee, ada penambahan ya. Nah, misalkan di sini ya. Nah, ya ini datanya
banyak, ya. Ada juga kayaknya datanya yang masih nggak ada isinya gitu kan. Sehingga ini harus kita treatment. Bagaimana? Misalkan di sini nih. Nah, ini kosong ya. Ini kosong, ini kosong, ini kosong. Nah, banyak sekali data yang nggak ada isinya. Ya, makanya di situ diperlukan yang namanya column filter. Ya, supaya ini bisa diproses. Ya, jadi ini adalah dataset ya, walaupun mungkin nanti terserah kalian ya, mau di awal apakah kalian yang akan membersihkan terlebih dahulu gitu ya data-datanya, sebelum masuk di proses di KNIME-nya, atau nanti di KNIME-nya gitu ya, di KNIME ini nanti, akan bisa kita handle gitu ya untuk masalah-masalah data yang missing atau yang, hilang, ya, seperti itu. Nah, ya jadi di sini nah, misalkan jenis kelamin gitu kan, kita pilihnya misalkan median atau yang, terserah gitu ya kalian mau pilihnya yang mana, atau most frequent value boleh, ya. Atau misalkan kalau di sini missing value-nya pakai apa ya? Nah, ini nggak ada kalau yang di sini ya, misalkan gitu ya. Tapi ini juga nanti balik lagi ya, disesuaikan aja dengan yang kalian punya, atau kalau kalian mau, apa namanya, merubah langsung di datanya is okay aja gitu ya. Cuma kalau ini memang membantu mempercepat, ya. Nah, diagnosa juga nih, ini diganti nih dari, number ke string gitu ya, karena diagnosanya tadi kita lihat ya di data asalnya ini, diagnosa ini nah 0101 gitu, makanya dia diminta dirubah dari number ke string, ya. Supaya di partisi ini dia bisa dibaca, ya, seperti itu. Ya, oke. Nah, misalkan kalau di sini juga kalian bisa langsung ya kalau datanya sedikit seperti kemarin mungkin gampang ya bikin apa namanya, bikin decision tree-nya gitu ya, tapi kalau banyak apa yang terjadi kan gitu, ya. Kita bikin decision tree-nya ini bisa panjang sekali, ya, seperti itu. Jadi, eee, ini salah satu ya, kalian bisa juga pakai Python ya untuk, memodelkan. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, nah kalau ini gambaran semua, apa namanya, tree-nya gitu ya. Nah kalau di sini untuk lihat, lebih detail ya, misalkan di sini ya, nah kategori ya, sakit atau enggak, dia akan lihat apakah kalsiumnya lebih kecil sama dengan 0,436 ya, kalau leukositnya lebih kecil sama dengan 0,274 gitu ya, maka dia ini, bukan penyakit apa ya ini tadi ya, saya lupa ya, penyakit paru-paru kalau nggak salah ya. Tapi kalau lebih besar berarti dia, terdefinisi gitu ya, terdiagnosa atau terprediksi, memiliki penyakit. Nah, kalau kalsium lebih besar dari 0,436, kemudian dia akan lihat leukositnya lagi, kalau lebih rendah sama dengan 0,244, ya ini juga sama nih, ya. Dia akan terdefinisi bahwa dia kena penyakit, ya. Kalau lebih besar juga sama. Nah, karena nilainya sama, akhirnya dia masih dicari kan, masih dicari lagi. Nah,
Nah, kalau kalian lihat laju endap darahnya ini kurang jelas juga ya ininya. Nah, ini akan terprediksi bahwa dia tidak sakit, kalau yang ini sakit, ya. Ini bisa juga diturunkan lagi, ya. Jadi ini, apa namanya, contoh simulasi gitu ya yang, menggunakan aplikasi Nine, ya. Jadi nanti kalau kalian punya kasus, nah ini juga bisa banyak sih sebenarnya karena kemarin kita belajar decision tree untuk algoritma ini banyak ya di sini. Jadi ada Bayes, ya, ada KNN, ya. Ini banyak algoritma yang bisa digunakan nih di sini, random forest, ya. Nah, assembler learning gitu ya, random forest, tree assembler learning dan sebagainya. Ya mungkin nanti kalau, lebih dalam ini bisa dipelajari ya. Nah ini, hanya contoh saja ya, kalian bisa memanfaatkan Knine. Nanti mungkin kita akan coba di lain kesempatan ya, karena kita nanti akan ada masuk juga ke membuat prediksi ya, mungkin kalau nggak pakai Python, nanti kita pakai Python-nya pakai Google Colab aja, jadi nggak perlu instalasi, apa namanya, Anaconda, kecuali kalau memang sudah punya ya nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Jadi kita mencoba melakukan prediksi terhadap, beberapa data, ya. Kalau saya lihat tadi untuk beberapa hasil ujian gitu ya, ini hasil ujiannya sudah baik ya. Jadi mungkin nanti kalau kalian mau coba-coba untuk memodelkan, saya mau coba-coba bikin, pakai decision tree nih gitu ya. Sebenarnya untuk, data science, untuk predictive analytic ya, ke data science atau data analitik, yang paling penting itu adalah proses pencarian data ya untuk, apa namanya, untuk hasilnya ini kalian bisa banyak, bisa juga pakai apa lagi ya, kok saya lupa ya, pakai Orange, ya itu juga, hampir mirip gitu ya, atau pakai RapidMiner, ini bisa juga kalian, gunakan. Ya, jadi sekarang sudah banyak sekali kalau Python itu kan kita coding ya. Tapi kalau di sini ini lebih ke drag and drop ya. Tapi yang jelas kalian harus paham dulu ketika mau menggunakan model, misalkan tadi ya decision tree ini modelnya seperti apa ya gitu. Karena nanti, apa namanya, karena beda model hasilnya beda. Kalau yang tadi saya sampaikan mungkin tadi ada smooth gitu ya untuk, kadang-kadang kita ngambil data itu kan atau kayak kemarin deh, ini ya, nah ya, eh, oke. Nah, seperti misalkan di data ini ya, di data ini, nah data ini coba kalian lihat ya, bad-nya ini 3, good-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, ya, good-nya 5, bad-nya hanya 3. Ini sebenarnya imbalance ya, atau nggak seimbang. Yang seimbang itu kalau misalkan good itu 50-50 lah. Tapi kalau ini karena datanya sedikit mungkin nggak terlalu terlihat ya, tapi kalau sudah banyak sekali proses pembelajarannya ketika datanya nggak imbalance gitu ya, ini hasilnya juga nggak akan, optimal. Makanya kalau kalian lihat tadi di
contoh data yang ini. Oke, ini belum ada smooth-nya juga ya. Bentar ya. Nah, kalau kalian lihat yang di sini, ini saya sudah menggunakan pakai smooth ya, untuk menghasilkan tadi tingkat akurasi yang lebih tinggi ya, untuk menyeimbangkan antara data latih ya dengan data uji ya, seperti itu. Jadi tadi ya model yang sederhana ini kalian hanya perlu ini, partisi, dan yang di sini saja. Kalau kalian hanya mau, membangun tree-nya ya udah sampai sini aja nggak masalah, ya partisi dan di sini. Ya, seperti itu. Tapi nanti mungkin semakin banyak kalian menemukan kasus, nah kalian bisa, menggunakan beberapa perangkat ya yang ada di NAMI itu sendiri. Ya, jadi kalau kalian sudah instalasi tadi ya, kalian, biasanya banyak juga ya NAIM ini suka mengadakan, seminar-seminar, seminar ini gratis gitu ya. Cuma memang, waktunya ini kadang-kadang nggak sesuai dengan, kondisi kita ya, karena biasanya di luar negeri. Jadi mungkin di mereka siang atau pagi gitu ya, kalau di kita udah malam atau sore. Ya jadi kadang-kadang mau ikut, terkendala tadi ya, terkendala waktu. Nah, ini beberapa menu gitu ya yang bisa kalian gunakan ya. Jadi kalau untuk yang contoh kasus yang kemarin, kalau kalian tanya kok tree-nya beda ya gitu ya, sama yang, apa namanya, kemarin kita buat ya. Ya sorry ya ini. Jadi kalau kalian lihat ya, di sini kenapa bisa berbeda ya tadi, karena datanya yang kita pakai di sini ada 8 ya, tapi pas di pengujian ini kan nggak semua datanya masuk ya, sehingga hasil tree-nya mungkin nah nih first partition-nya. Jadi hanya ada 3, 4, 5, 7, dan 8 ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan kah? Atau ada yang masih bingung? Ainur Rahma? Ainur? Iya, Bu. Jadi untuk settingannya ya, settingan di data. Kok hilang? Di Excel Reader-nya ya, ini settingnya seperti ini. Jadi untuk nah ini kalian browse, datanya kalian simpen di mana? Ya. Nah, kemudian kalau ini sudah dapat, sudah keluar, kalian pilih select the sheet to read ya. Misalkan kalau di Excel-nya kalian ada banyak sheet, sheet 1, sheet 2, dan seterusnya, kalian pilih sheet yang mau kalian ambil. Kalau ini kebetulan adanya di sheet 1 ya tinggal pilih sheet 1, atau
Kalau sheet-nya sudah kalian ganti, namanya silakan disesuaikan. Ya. Kemudian table contains columns name in row number 1. Jadi di sini sebenarnya mau ngasih judul. Ya. Nah, misalkan judulnya nanti seperti ini nih. Nah. Ya. Oke. Jadi nanti saving, asset, income, kredit ini akan masuk di sini. Ya, akan jadi judul. Oke. Kalau enggak nanti salah ya. Kemudian ini kalian pilih generate saja sama read entire data sheet. Ya. Kalau sudah, kemudian kalian bisa pilih, nah, ya. Di sini kalau awal mungkin di sini tampilannya dari reload, ya. Kalau ini dirubah, refresh. Ini kalian klik refresh, baru apply, ya. Yang di bawah, di bawah sini. Ya di bawah sini ada ya kalimat, oh ini dia. Nah, ya, kemudian pilih apply, kemudian pilih OK. Ya, untuk setting di datanya ya. Ketika kalian mengambil data. Oke, kalau di partisi ini yang kalian rubah hanya ini saja. Ya. Di partisi ini yang kalian rubah hanya di, nah tadi balik lagi ya, mau 70, 30, 80, 20 is oke. Cuma umumnya yang terbaik itu biasanya di 70, 30. Nah, kita pilih stratified sampling yang di partisi. Kita pilih kolom ketiga. Kolom ketiga itu yang mau kita kasih kredit kan. Jadi yang mau jadi prediksi itu yang mana, ya. Karena tadi nah, kalau di sini yang mau kita prediksi adalah, kok ini berubah lagi ya. Oke, ini tadi belum disimpan berarti. Nah, oke ya, kalau itu dirubah, ini kita rubah juga ya. Yang mau kita prediksi adalah kredit, ya. Dia ada di 1, 2, 3, 4. Ya, 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Oke. Oke, di kolom ini berubah lagi ya, row ID-nya. Row ID. Berarti ini kita bisa baca hanya dari kolom ke B, boleh ya. Jadi yang di bawahnya ini nggak usah dibaca. Yang row 1, 2, 3, ini kita refresh. Ya. Sorry, rows ke 0, sorry. Entire refresh. Oke. Play. Oke. Ini saya sudah lama banget nggak pakai ini, jadi agak-agak lupa.
Oke, ini karena berubah. Ya kalau begini nih berarti, ada yang salah ya. Kalau ada nah nih kalau pentung-pentung seperti ini, merah merah. Nah kalau ada pentung ini belum di apa namanya, belum dieksekusi, di-run ataupun ada yang salah ya. Oke 70 stratified ini pakai credit risk, apply, oke. Nah kemudian kita running. Oke sudah jalan. Ini juga sama, ini kita pilihnya kelas kolomnya credit risk. Ini kita pakai gain ratio yang kita pernah pelajari. Play, oke. Kita running lagi. Decision tree juga sama ya. Ini besar. Oke. Kita change gitu ya, prediction column name. Oke. Oke, kita jalankan. Nah, kita main scorer. Ya, first column-nya ini credit, sorry. First kolomnya ini credit risk, second kolomnya ini kita pilih prediction. Ya. Oke. Kita jalankan. Oke, semua sudah hijau berarti ini sudah oke. Ya. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat confession matriknya ini berarti masih ada yang enggak ini ya. Good bad. Ya. Nanti kita bisa perbaiki ya. Nah, biasanya kalau misalkan belum akurasinya masih belum baik, ini masih bisa kita naikin kan. Belajarnya kita lamain nih supaya hasilnya bagus. Ya, supaya akurasinya bagus.